bulan gitu, paham gak sih maksudnya? Iya, Nah, iya, iya. sehingga gue menggunakan komedi sebagai cara gue untuk kayak, ih gue diterima orang nih gitu loh. Nah, ketertarikan gue di komedi itu yang gue bawa sampai gue punya blog dan lain-lain. Karena gue, itu udah kecuci banget otak gue tuh. Bahwa kalau lucu, lo pasti diterima. Kalau lucu, lo diterima gitu loh. Sehingga ketika gue pertama kali punya blog, blognya itu pun juga isinya pengalaman yang menyedihkan gue, tapi gue cari sudut pandang lucunya gitu. Nah, menjawab pertanyaan lo, kenapa gue tertarik ngulik atau belajar stand up comedy secara formal lah ya, selain dari buku, ada workshop dan lain-lain. Karena waktu itu gue nulis blog dan gue butuh blog gue lucu gitu loh. Sehingga Hmm. teori apa yang bisa gue pelajari? Oh, teorinya adalah teori komedi. Jadi gue ngebaca dari mulai belajar dari mulai cara bikin orang ketawa, which is tekniknya, gimana cara bikin orang ketawa, baik lewat stand up maupun tulisan, sampai ke filosofisnya, kenapa orang ketawa gitu. Jadi di satu sisi gue bicara soal teknik membuatnya, satu sisi lagi gue berpikir secara filosofis gitu. Kita ketawa kenapa sih gitu loh. Nah itu yang gue combine semua, yang gue sarikan menjadi basic pemahaman gue soal komedi gitu, nggak cuma stand up gitu. Kebetulan waktu di Suci itu memang gue dipercaya buat ngajar stand up ya, karena baru awal-awal mungkin yang punya basicnya baru gue gitu. Kalau sekarang kan orang rame-rame udah punya gitu. Nah jadi itu yang gue bawa saat itu gitu. Iya, lu kan pernah bilang sama gue, lu tuh suka, gue lupa namanya, belakangnya Sedaris, depannya David ya? David Sedaris ya. Iya. Itu lu baca David Sedaris setelah lu mulai nulis blog, atau sebelum lu nulis blog, lu baca David Sedaris jadi nulis blog? Yang mana? Wah, gue lupa ya. Kayaknya pas gue kuliah, which is udah nulis blog sih. Iya, tapi Hmm. untuk gua kasih konteks ya kepada yang nonton, David Sedaris itu adalah seorang esais di Amerika yang menceritakan pengalaman sehari-harinya dengan gaya komedi gitu. Nah, ketika gue melihat itu bisa dilakukan, gue merasa gue juga bisa kayak gitu. Kebetulan blog gue itu komedi, sehingga gue pakai beberapa teknik gaya menulis dia gitu di dalam ini gue, di dalam tulisan gue. Nah, balik ke pertanyaan soal bisa nggak komedi dipelajari dan soal Sedaris ini tadi ya. Jadi yang gue Hmm. lakukan, karena gue gak punya guru komedi. Kita mau guru komedi ke siapa, bingung kan, waktu dulu kan. Uh, Ya. Jangan kan stand up gitu, komedi aja, mau bergurunya ke siapa gitu loh. Kalaupun Hmm. ada orang yang lucu di pertemanan, kalau kita tanya, caranya lucu kayak gitu gimana sih? Pasti kan jawabannya yang, itu bakat bro, apa bro gitu kan. Nggak ada orang yang punya konseptualisasi soal komedi secara utuh pada saat itu. Jadi gue nggak tahu belajarnya kemana gitu. Nah, yang gue lakukan adalah seperti yang gue lakukan pada industri mobil Jepang waktu dulu gitu, yaitu mereka mempreteli mobil Amerika, lalu melihat apa yang works dari situ untuk dibuat, which is istilahnya reverse engineering kan. Nah, gue mereverse Hmm. engineering semua hal yang bikin gue ketawa. Ketika kecil gue suka lupus, jadi gue coret-coret tuh buku lupus. Ketika gue ketawa baca Sedaris, gue coret-coret buku Sedaris. Sehingga gue punya formulanya, bahwa gini loh cara bikin orang ketawa gitu. Contohnya misalnya, kalau di lupus itu yang gue inget, kok gue ketawa ya pas gue baca lupus, dari jauh kayak Brad Pitt, dari dekat kayak sendal jepit gitu. Nah gue pas baca itu gue ketawa. Nah terus gue mikir, kenapa gue ketawa gitu. Lo ngeheng ya? Enggak ya? Apa gue ya? Enggak ya? Iya, ya, gue dengerin. Enggak, gue Hah? dengerin. Dengerin. Oke, oke. Oke. Iya, gue Kenapa dengerin, gue gue dengerin. ketawa? Nah, barulah gue masuk tuh. Oh, ternyata kalau kita membandingkan satu sama lain, kita sama yang lebih jelek, itu gue ketawa gitu. Karena korbannya diri gue sendiri, gue banding sama yang lebih jelek. Oh, ternyata kalau Brad Pitt sendal jepit, oh ada kata yang berulang. Berarti kalau misalnya ada sesuatu yang berulang, tapi yang keduanya itu lebih lebih jauh daripada yang pertama, Brad Pitt sama jepit kan, sendal jepit kan beda banget. Orang bisa ketawa gitu. Nah, baru gue merumuskan itu semua. Oke, kalau gitu kalau gue mau nulis, gimana caranya gue membuat sebuah perbandingan terhadap hal yang gue alami sehingga juga ekstrim perbandingannya gitu. Dapat formulanya gitu loh maksudnya. Jadi kita Hmm. 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 mempreteli seperti yang Jepang lakukan pada saat itu adalah kita mempreteli kerangkanya gitu loh. Dan saat itu gue sadar bahwa bisa. Nah, gue orangnya sama sekali nggak lucu, tapi gue orangnya suka menganalisa dan bereksperimen gitu. Karena keluarga gue kan saintis, Hmm. keluarga gue dosen gitu kan, suka ngajar Hmm. juga gitu. Jadi gue dapat bakatnya dari situ sebenarnya, cara cara gue ngeramu-ramunya gitu. Iya.
Untuk yang lagi dengerin, sebenarnya tadi siang itu gue ngobrol sama Rian Adriandi, persis topiknya yang tadi Radit lagi bahas. Bagaimana cara ngebedah materi komedi profesional untuk kebutuhan belajar kita. Nah, jadi lu Betul. bisa cek aja, udah gue save di IGTV. Rian juga kayak gitu, dia ngelakuin reverse engineering. Dia bertanya kenapa gue ketawa ya dengerin ini. Terus dia coba untuk telaah ke belakang. Nah, sekarang gue mau mulai Seinfeld masuk ya. ke jawabin pertanyaan. Iya, Seinfeld. Dan masih banyak lagi. Mau bacain pertanyaan-pertanyaan. Satu pertanyaan yang gue anggap bagus dapat buku ini. Pecahkan. Kalau misalnya lu nggak dapet, kesempatan PO-nya terakhir nanti malam jam 12 malam. Lu silakan klik link di bio akun Comika Pecahkan ini. Nah, pertanyaannya adalah, ini kaitannya sama show-nya lu yang terakhir nih. Yang mana lu cerita sama gue, lu menemukan kebahagiaan dari situ. Dia nanya, apakah improvisasi itu bisa dilatih atau dipelajari? Di show lo yang terakhir, itu kan selalu ada aspek improvnya, yang lu ngerasa lu bahagia banget di situ. Nah, setelah lu Betul, karena ngejalanin, terutama di banyak kota, itu tuh bisa dilatih atau gimana sebenarnya? karena show kalau ya sekali lagi buat konteks ya. Jadi gue kemarin Hmm. tahun lalu bikin tour stand up comedy cerita cintaku di mana gue 1 jam stand up, setengah jamnya itu penonton maju ke atas panggung buat gue roasting kan. Nah roastingnya itu full improvisasi. Jadi gue nggak tahu yang akan maju tuh bakal cerita apa. Jadi gue bergantung di situ. Hmm. Jadi emang kenapa gue seneng banget karena gue juga nggak tahu apa yang terjadi di panggung. Jadi buat gue dari kota ke kota menariknya itu gue aja nggak tahu apa yang terjadi. Gue nggak tahu gimana cara lucuinnya gitu loh. Gimana cara gue merosting orang ini yang baru pertama kali gue lihat mukanya gitu. Jadi buat gue berkahnya di situ gitu, menemukan magic di atas panggung. Menjawab pertanyaan tadi, bisa nggak improvisasi dipelajari? Bisa, karena building blocks-nya sama. Building blocks-nya Hmm. adalah tension, 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 release gitu. Kan komedi kan gitu, setup, 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 punchline. Kita bangun tensi, ruangan sudah tegang, semakin tegang ketika yang tidak diekspektasikan muncul, dia akan pecah gitu. Makanya namanya apa? Pecahkan ya gitu ya. Nah, berangkat sebenarnya komedi kan gitu doang gitu loh. Seni antara membangun tension dan merilis itu dengan sesuatu yang unexpected, itu aja gitu formula dasarnya. Sehingga ketika improvisasi itu pun yang kita bangun gitu. Gimana caranya gue bikin ketegangan gitu, tension yang setupnya, which is kan kalau kalau kita bicara bahasa stand up kan setup punchline gitu. Ketegangannya gue bangun dulu, belokinnya gimana nih supaya ketegangannya pecah dengan sesuatu yang tidak terduga. Sebenarnya kepala gue cuma itu doang aja, gimana gue balikin, gimana gue ini, gimana gue gituin, gitu doang sih sebenarnya gitu. Nah, Iya. layernya ada macam-macam lagi. Allusion bisa. Allusion tuh artinya gue membahas sesuatu hal tanpa spesifik, tapi orang tahu apa yang gue bahas. Sehingga ketawanya pun juga kayak, ih gue ngerti apa yang dia ngomongin gitu loh. Itu ada satu layer lagi gitu. Ada satu layer lagi di mana callback gitu kan. Dia selain juga pecah juga, dia juga kayak, ih tadi kan pernah dibahas gitu loh. Nah derajat ketawanya itu dan kepuasan kita terhadap performer stand up atau si improviser ini tergantung dari berapa layer yang lo bisa pecahin gitu loh. Ketika ketegangan itu pecah, teorinya gitu aja gitu. Iya. Walaupun sebenarnya aspek sensitivitas komedi tentunya kuat ya. Artinya semakin lu baik sensitivitas komedinya, semakin lu tahu kemana nih gue mesti mainin untuk mendapatkan rilisnya. Nah, ada pertanyaan dari Arif Handoko. Kalau sensitivitas komedinya kurang, gimana cara ngebentuknya sensitivitas komedi? Apakah itu sebenarnya datang dari wawasan, datang dari pengalaman, apa sebenarnya? Sensitivitas komedi kan sebenarnya cuman masalah lo tahu apa yang lucu, apa yang nggak lucu, ya kan? Berarti kan Hmm. jawabannya gampang. Lo banyak-banyak nggak lucu, banyak-banyak lucu. Ya udah gitu doang gitu. Jadi lo banyak-banyak nyoba, banyak-banyak di panggung dan tahu ini nggak works nih. Dan banyak-banyak di panggung dan tahu bahwa ini works gitu loh. Jadi segampang bahwa lo nyoba dan lo tahu gitu. Semakin kita tahu, semakin sensitif kita gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu setuju sama apa bahasa sensitivitas komedi gitu. Karena Hmm. kalau bahasanya sensitivitas itu seperti lahir ya. Kayak lo sensitif aja gitu Hmm. loh sama sama makhluk halus gitu kan. Mungkin bahasa yang Hmm. lebih tepat adalah apa ya? Kepekaan kali ya atau ke apa ya persepsi lo terhadap komedi itu udah kelatih gitu karena lo tahu dan lo paham bahwa ini akan lucu ataupun tidak. Kadang-kadang ya lo pasti udah ngalamin sih, teman-teman di sini mungkin udah stand up comedian juga, saking seringnya kita manggung dan tahu lucu nggak lucu, kita tahu nih setup kayak gini biasanya lucu nih punchline nih gitu, lo dari setup aja udah kegelitik gitu loh ya kan. Kadang-kadang Hmm.
ada penonton maju ke atas panggung, lihat bentuknya, ini bisa gua mainin banget ini 15 menit panjang nih gua roasting nih orang gitu. Begitu dia panggung dengan segampang bawa celananya nggak matching sama baju aja, ini panjang nih kayaknya nih gitu. Lo Iya, lama-lama iya. ngerti gitu loh, karena memang keterbiasaan gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya tadi, ya sering-sering lawak aja gitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Ogax. Ini sebenarnya pertanyaannya juga menarik nih. Gimana caranya jadi naskah, kemudian kita jadiin sesuatu yang dibawakan di atas panggung? Mungkin dia nulisnya mungkin bahasa tulis, kemudian gimana caranya dia jadi bahasa ngomong? Apakah emang dari awal udah bahasa ngobrol dalam bentuk tulisan atau gimana gitu? Kalau gue orangnya teknikal banget ya, dalam artian gue Hmm. punya step by step yang gue lakuin kalau gue mau bikin show stand up comedy, which is yang gue lakuin tahun lalu. Yang pertama Hmm. adalah gue nulis verbatim, dalam artian yang gue omongin verbatim, sesuai apa yang gue tulis, lebih parah lagi bahkan, gue pakai apa namanya kayak partitur gitu, stand partitur, gue taruh print-printannya, gue bacain di depan Hmm. penonton. Jadi gue bener-bener baca aja gitu, baca ngeraba gitu. Baru setelah itu gue hafalkan dan akhirnya gue ceritakan sesuai dengan di kepala gue gitu. Jadi sebenarnya kalau buat gue caranya adalah ngafalin dulu, dicobain dulu, begitu kita udah tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak, baru gue jadikan milik gue sehingga gue ceritainnya tuh nggak kata per kata lagi gitu. Tapi kalau pertama kali, gue pasti kata per kata gue bacain aja gitu. Lu kayak gitu terus sampai sekarang atau kemudian lama-lama saking seringnya lu melakukan terus udah gitu jadi nggak perlu ngelakuin segitunya lagi gitu. Jadi lebih sederhana prosesnya. Kalau gue nulis untuk pertama kali, kayak yang terakhir ini yang cerita cintaku itu kan udah bagian stand up ya. Kalau Hmm. gue nulis untuk pertama kali, gue merasa wajib banget untuk gue lempar dengan cara seperti itu, supaya gue nggak punya perasaan buat improvisasi dulu gitu loh. Karena gue pengen keluarin aja untuk tahu mana mana yang bener-bener works, mana yang tidak gitu. Nah begitu udah show kedua, show ketiga, pas gue latihan lagi, itu gue udah lupain semua sih gitu. Jadi di pertama perlu banget untuk kayak gitu. Kalau buat gue ya, kalau buat gue. Hmm. Oke. Okay. Ini sebelum gue lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada banyak banget yang nanya dan gue mau ngasih tahu aja bahwa hampir semua yang lu tanyain itu udah dibahas dari tadi siang. Jadi tuh gue tuh, ini Radit orang ke-9 yang gue wawancara via Instagram. 8 pembicaraan sebelumnya itu banyak, lu cek aja di akun ini di GTV-nya, hampir semuanya udah terjawab di situ. Kalaupun tidak, di pecahkan.com ada lebih dari 120 video di mana lu bisa belajar stand up gratis. Ada videonya Radit, ada video gua, ada Dani Beller, ada Dudan Remin. Lu bisa pelajari di situ. Itu termasuk sampai yang basic-basic. Nah, pertanyaannya Galih Maulana Munandar, apakah karakter menambah kesulitan materi? Jadi kalau misalkan gue punya materi stand up, kalau gue bawakan dengan karakter, gue nggak tahu nih karakter Which atau is persona persona ya. ya. Nanti mungkin kayaknya persona ya. Dengan persona yang lebih kuat, apakah itu memperkuat materinya gitu? Gimana, Dit? Oh ya jelas gitu. Karena kalau gue patokan gue sekarang ke sikap aja gitu. Dan sikap yang Hmm. gue bawa adalah sebagai seorang kontrarian gitu. Gue bahas ini sama Remin juga waktu itu di YouTube channelnya dia gitu. Ketika gue stand up sekarang, gue membawa diri gue, persona gue adalah sebagai seorang kontrarian gitu. Bahwa gue seorang bapak punya anak pertama kali, tapi saking keselnya sama anak istri gue bikin tour stand up buat lari dari mereka terus cerita soal mereka gitu. Jadi kontrariannya